Pemirsa, cybercrime atau kejahatan siber menjadi salah satu jenis kejahatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi. Masyarakat pun harus mewaspadai kejahatan siber yang kian marak terjadi. Ke kota Surabaya, sempatkan berkunjung ke kota Kediri. Dewan juri yang arif dan bijaksana, kami dari tim Steve Jobs izin memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan, saya Randy Efren Ginting sebagai pembicara pertama, Mikael Ferdinand Immanuel Panjitan sebagai pembicara kedua, dan Miranda Lufti Nasution sebagai pembicara ketiga. Yang pada kesempatan kali ini, kami berada dalam standing position pro dalam mendukung mosi kita kali ini, yakni pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan siber. Sekian dan terima kasih. Culpae poena paresto, hukuman harus timpal dengan kejahatannya. Dewan juri yang terhormat, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 45/110 atau yang biasa disebut dengan Tokyo Rules sebagai pedoman dalam pemberlakuan pidana kerja sosial mendefinisikan pidana kerja sosial adalah jenis pidana alternatif non-penahanan dengan melakukan pekerjaan yang tidak dibayar dalam jangka waktu yang wajar untuk melayani masyarakat dengan persetujuan pelaku. Adapun terkait definisi kejahatan siber, menurut Undang-Undang ITE, pada intinya mendefinisikan kejahatan siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem elektronik. Dewan juri yang terhormat, ada dua hal yang menjadi latar belakang lahirnya mosi kita kali ini, yakni yang pertama, kondisi lembaga pemasyarakatan yang sudah over capacity mengakibatkan pembinaan terhadap narapidana tidak efektif, dan yang kedua, pidana penjara hanya bertujuan memberikan penjeraan namun tidak dapat memberikan efektivitas pembinaan secara signifikan. Pun menurut data yang dikeluarkan institusi Polri, ada sekitar 937 kasus kejahatan siber yang dilaporkan dari April sampai Juli 2021. Dari 937 kasus tersebut, ada sekitar 473 kasus kejahatan siber yang bersifat ringan, yaitu kasus provokatif, hate content, dan hate speech. Yang mana kejahatan siber yang bersifat ringan tersebutlah yang kami kehendaki untuk dikenakan pidana kerja sosial. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami tetapkan dalam penerapan pidana kerja sosial harus untuk dapat diperlakukan haruslah memenuhi dua syarat, yakni yang pertama, kejahatan siber yang diancam maksimal 4 tahun sebagaimana yang termuat dalam pasal 45 ayat 3 serta pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan yang kedua, hakim menjatuhkan pidana penjara maksimal 6 bulan. Yang mana ketika dua syarat tersebut telah terpenuhi, maka hakim dengan sendirinya akan mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi pidana kerja sosial sebagai social treatment. Pun sebagaimana yang dikemukakan M. Syamsuddin, dosen Universitas Islam Indonesia, dalam bukunya yang berjudul Menempatkan Pancasila dalam Konteks Keislaman dan Keindonesiaan, menjelaskan bahwasannya sila kedua Pancasila mencerminkan nilai-nilai seperti persamaan, keadilan, serta kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Sehingga dengan pemberlakuan pidana kerja sosial, maka hal ini akan mengakomodir ketiga nilai tersebut Dewan Juri yang terhormat. Adapun keberpihakan kami dalam mendukung mosi kali ini dilandasi oleh dua argumentasi utama yang akan dielaborasi secara lebih mendalam oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami, yakni yang pertama, pidana kerja sosial sejalan dengan teori pemidanaan neoklasik yang tetap memberikan pemidanaan dan treatment serta berorientasi dengan fenomena sosial. Yang kedua, pidana kerja sosial bagi pelaku kejahatan siber sebagai upaya pemecahan polemik over capacity, lembaga pemasyarakatan, dan sarana pencapaian tujuan pemidanaan yang integratif. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi. Tipe ideal penyelenggara negara yang baik menurut Plato adalah di mana para penguasa yang bijak haruslah menempatkan dirinya selaku ayah yang baik dan arif tindakannya terhadap anak-anaknya sendiri. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang terhormat, begitu pula dengan pengamat hukum dan konstitusi yang arif dan bijaksana, perkenalkan, saya pembicara kedua akan membangun kembali bangunan argumentasi kami yang sebelumnya telah sangat baik disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami. Dewan Juri yang amat terpelajar, pidana kerja sosial pada dasarnya mengacu pada Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB nomor 45/110 tanggal 14 Desember tahun 1990 tentang Standar Minimum Rules for the Non-Custodial Measures atau yang dikenal sebagai Tokyo Rules, yang mana Dewan Juri yang terhormat, Tokyo Rules ini menekankan
bahwa penerapan pidana penjara haruslah menjadi upaya yang terakhir dengan mengutamakan tindakan-tindakan non-penjara dengan tetap mempertimbangkan antara hak dari korban, kepentingan masyarakat, dan hak dari si pelaku kejahatan tersebut. Pun Dewan Juri yang terhormat, salah satu alternatif atau tindakan non-penjara yang disediakan oleh Tokyo Rules tersebut adalah a community service order yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai sanksi pidana kerja sosial sebagaimana yang termaktub dalam pasal 8 ayat 2 huruf I Tokyo Rules tersebut. Bahkan Dewan Juri yang amat terpelajar, pidana kerja sosial dalam mosi perdebatan kita kali ini sudah diidam-idamkan dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, yaitu RKUHP per September tahun 2019, tepatnya pada pasal 65 ayat 1 RKUHP yang mengatur bahwa sanksi pidana kerja sosial merupakan bagian dari pidana pokok. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, dari contoh RKUHP tersebut, maka sudah selayaknya pula kita untuk merumuskan kebijakan yang lebih progresif, khususnya pemidanaan bagi pelaku kejahatan siber secara terbatas. Pun Dewan Juri yang terhormat, berkaitan dengan kejahatan siber, kami sangat memahami bahwa kejahatan siber ini bersifat khusus dikarenakan kejahatannya tersebut melibatkan teknologi komputer atau sejenisnya dan atau sistem informasi elektronik. Namun Dewan Juri yang amat terpelajar, kita juga jangan lupa bahwa tidak semua kejahatan siber ini memiliki dampak yang sama besar dan tidak semuanya pula memiliki motif yang sama. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, layaklah pula bagi kita untuk mengkonsepkan sanksi pidana yang berbeda bagi pelaku kejahatan siber secara terbatas pula. Pun Dewan Juri yang kami hormati, pembedaan yang kami lakukan ini sejalan dengan konsep individualisasi pemidanaan milik Profesor Barda Nawawi Arif, yaitu Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang menyatakan bahwa pidana haruslah disesuaikan dengan karakteristik dan keadaan dari si pelaku kejahatan. Artinya Dewan Juri yang terhormat, harus ada kelonggaran atau fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana. Dan oleh karena itulah Dewan Juri yang kami hormati, kita juga harus memodifikasi pidana tersebut agar dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim yang ada di Indonesia. Dan hal ini sebagaimana yang kami kutip dari tulisan Triwahyu Widyastuti yang berjudul Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam, tepatnya pada halaman 47. Selain itu, Dewan Juri yang amat terpelajar, dari sudut pandang teori tujuan pemidanaan pun, sanksi pidana kerja sosial ini sejalan dengan tujuan pidana dalam aliran neoklasik, yaitu aliran yang memadukan antara aliran pidana klasik dan aliran positif Dewan Juri yang terhormat. Sehingga, sebagaimana kita ketahui Dewan Juri yang terhormat, bahwa aliran pidana klasik merupakan aliran yang hanya mengatasi atau perbuatan saja, yaitu dengan memberikan upaya penjaraan. Sedangkan aliran positif Dewan Juri yang terhormat hanya fokus pada pelaku kejahatan, sehingga upayanya hanya melakukan treatment saja. Yang mana Dewan Juri yang terhormat, kedua aliran tersebut pada akhirnya tidak akan berjalan dengan baik. Dan oleh karena itulah Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadir pula aliran neoklasik ini, yaitu untuk menggabungkan antara aliran klasik pidana dan aliran positif pidana agar menjadi lebih baik. Dan tentunya Dewan Juri yang terhormat, berkaitan dengan mosi kita kali ini, pidana kerja sosial ini sejalan dengan aliran neoklasik, yaitu pemidanaan dan juga adanya aliran dari esensi daripada treatment itu sendiri. Oleh karena itulah Dewan Juri yang kami hormati, dalam politik hukum pidananya, maka kita dapat menerapkan kebijakan pemidanaan bersifat sanksi pidana sosial agar dapat menerapkan kebijakan pidana yang lebih efektif dengan tetap mempertimbangkan hak dari korban, pelaku, dan kepentingan dari masyarakat. Sekian dari saya dan salam konstitusi. Ekum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat serta para pemerhati hukum yang arif dan bijaksana, izinkanlah saya selaku pembicara ketiga untuk merekonstruksi kembali bangunan argumentasi dari perspektif sosiologis. Dewan Juri yang terhormat, penerapan sanksi pidana kerja sosial sejatinya selaras dengan salah satu teori tujuan pemidanaan yang bersumber dari aliran neoklasik, yakni dengan mempertimbangkan individualisasi pemidanaan bagi pelaku kejahatan demi menjamin terwujudnya keadilan hukum. Dewan Juri yang terhormat, kondisi kejahatan siber di Indonesia saat ini sejatinya sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data Kominfo, terdapat rata-rata 5.000 laporan kejahatan siber setiap minggunya.
Angka kejahatan siber yang tinggi ini kebanyakan dijatuhi sanksi pidana penjara, sehingga kasus kejahatan siber menjadi salah satu pemicu utama terjadinya over capacity hunian di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Perlu diketahui, jumlah penghuni lapas di Indonesia saat ini mencapai 266.319 orang, padahal kapasitas maksimalnya hanyalah 132.107 orang. Hal ini menunjukkan terjadinya kondisi over capacity lapas sebesar 2 kali lipat dari daya tampung idealnya. Dewan Juri yang terhormat, penerapan sanksi alternatif pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana siber sejatinya merupakan angin segar dalam pemecahan masalah over capacity lapas, sebab nantinya keberadaan sanksi pidana kerja sosial ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dewan Juri yang terhormat, adapun konsep penerapan sanksi pidana kerja sosial yang kami tawarkan adalah dengan yang pertama, menjatuhkan sanksi alternatif pidana kerja sosial bagi pelaku kejahatan siber yang dijerat oleh pasal 45 ayat 3 dan pasal 45B Undang-Undang ITE. Dengan catatan dalam putusannya, hakim haruslah menjatuhkan sanksi pidana maksimal 6 bulan penjara. Dewan Juri yang terhormat, kami pun sejatinya mengamini bahwa secara prinsipil pidana kerja sosial merupakan bentuk perampasan kemerdekaan jangka pendek yang dapat dijatuhkan terhadap perkara tindak pidana ringan. Oleh karenanya kami menegaskan bahwa penerapan sanksi alternatif pidana kerja sosial ini tidak ditujukan untuk perkara tindak pidana siber kategori berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Yang kedua, adapun dasar rasionalisasi kami membatasi penjatuhan sanksi alternatif pidana kerja sosial ini terhadap pasal 45 ayat 3 dan pasal 45B Undang-Undang ITE sejatinya karena kedua pasal inilah yang paling banyak menjerat pelaku kejahatan siber dengan ancaman pidana penjara sehingga menjadi pemicu utama terjadinya over capacity lapas. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Siber bahwa selama 2017 hingga 2020 terdapat 15.000 laporan kejahatan siber yang mana 32% atau 5.064 kasus dari total keseluruhan merupakan perkara pencemaran nama baik yang diancam dengan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE yang mana sebagian besar kasus tersebut berujung pada penjatuhan pidana penjara. Untuk kasus-kasus tindak pidana ringan semacam inilah kami ingin menjatuhkan sanksi alternatif pidana kerja sosial itu, Dewan Juri yang terhormat. Adapun dalam tataran teknis dan implementatifnya, sanksi alternatif pidana kerja sosial ini akan diterapkan melalui sinergitas berbagai lembaga. Hakim menjatuhkan pidana kerja sosial di pengadilan hanyalah menetapkan jam dan jangka waktu yang harus dipenuhi oleh terpidana, sementara pelaksanaannya secara teknis dilakukan oleh probation service atau dewan pengawas. Dewan Juri yang terhormat, sinergitas dan kerjasama ini dilakukan dengan tetap berkoordinasi kepada lembaga pemasyarakatan selaku institusi yang berwenang untuk mendistribusikan terpidana kerja sosial. Dewan Juri yang terhormat, penerapan sanksi alternatif pidana kerja sosial telah diterapkan oleh berbagai negara seperti Inggris, Denmark, dan Norwegia. Bahkan di Belanda, penerapan pidana kerja sosial tercantum dalam pasal 22 ayat 1 huruf C KUHP Belanda versi tahun 1996. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi yang kami tawarkan terbagi dua. Pertama, kami mendorong pemerintah untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang ITE dengan menambahkan pasal baru yang termuat dalam bab 11 ketentuan pidana mengenai ancaman sanksi pidana kerja sosial. Dan yang kedua, kami mendorong sinergitas antar lembaga yang akan mengawasi jalannya sanksi pidana kerja sosial ini, Dewan Juri yang terhormat. Profesor Jimli Asidiki dalam buku yang berjudul Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia menyebutkan bahwa dalam struktur masyarakat yang timpang secara hierarkis dibutuhkan paradigma hukum yang aktif, proaktif, dan progresif, yang mana berdasarkan argumentasi yang telah dipaparkan dengan sangat baik oleh pembicara pertama, kedua, dan ketiga dari tim kami membuktikan bahwa penerapan pidana kerja sosial terhadap kejahatan siber
akan mengakomodir ketiga paradigma hukum tersebut. Dewan Juri yang terhormat mengingat maraknya kejahatan siber di Indonesia, khususnya kejahatan siber yang bersifat ringan, serta permasalahan over capacity lembaga pemasyarakatan yang hal ini berimplikasi terhadap tidak efektifnya pembinaan terhadap narapidana. Maka dengan hadirnya pidana kerja sosial akan menjadi salah satu opsi pemidanaan yang paling ideal untuk mengatasi permasalahan tersebut. Karena sejatinya konsep pemidanaan yang baik haruslah melihat aspek sosial serta tidaklah semata-mata hanya bertujuan untuk membuat si pelaku jera, melainkan juga bertujuan untuk memberikan treatment terhadap pelaku, sehingga dengan pidana kerja sosial akan menjadi upaya yang sangat layak untuk ditempuh untuk membangkitkan sisi kemanusiaan dan memunculkan budaya malu serta rasa bersalah bagi para pelaku kejahatan siber. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, demi menjamin agar pelaksanaan pidana kerja sosial tersebut dapat berjalan efektif, maka kami menghadirkan dua solusi, yakni yang pertama, menambahkan pasal baru yang memuat ketentuan sanksi alternatif pidana kerja sosial dalam Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis serta dalam RKUHP sebagai lex generalis. Dan yang kedua, mendorong sinergitas antar lembaga yang akan mengawasi jalannya sanksi pidana kerja sosial. Atas dasar tersebutlah Dewan Juri yang terhormat, kami mengajak Dewan Juri sekalian untuk seperahu dan sepelayar dengan kami dalam mengarungi musi kita kali ini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.